Suraya ini diajaklah oleh KAI untuk membuat akun di Padi UMKM gitu. Nah, setelah diajak oleh KAI yang tadinya Ibu Dewi Suraya ini omsetnya sekitar 2 juta, sekarang Ibu Dewi Suraya ini omsetnya walaupun skalanya masih kecil, dia omsetnya sampai 1 M. Halo Sobi, selamat datang di podcast Ini Biz Talk Jalan-Jalan. Nah, kali ini kita lagi ada di Kokas Casablanca Hall karena kita lagi ada event nih, Jalin Lokal 2024. Aku Averina selaku host dan hari ini kita akan membahas gimana sih UMKM bisa naik kelas dengan solusi digital dari IndiBiz dan akses pasar dari Padi UMKM. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, digitalisasi itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Apalagi dengan makin besarnya peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Maka dari itu, di episode kali ini, kita akan ngobrol bareng nih, bareng teman-teman Padi UMKM yang punya solusi keren untuk UMKM di Indonesia. Pertama, kita kenalin dulu narasumber kita. Boleh perkenalan dulu, Kak? Halo Kak, aku Asya dari Padi UMKM. Di sini aku sebagai tim edukasi dan community Padi UMKM. Mungkin boleh diceritain sedikit juga Kak, Padi UMKM tuh apa sih gitu? Oke. Padi UMKM ini merupakan sebuah platform digital untuk pengadaan. Nah, pengadaan itu lebih ke B2B sebenarnya, tapi kita bisa ke B2C juga seperti itu. Dan untuk penggunaannya itu sama aja kayak marketplace pada umumnya. Berarti lebih ke marketplace untuk para UMKM ini berbisnis dan bukan cuma untuk customer ya, tapi juga untuk para bisnis-bisnis lainnya juga. Betul. Oke. Nah, kalau tadi kan Padi UMKM itu sebenarnya e-commerce ya Kak. Nah, kira-kira perbedaannya ada nggak sih dari Padi UMKM dan e-commerce lainnya yang udah kita tahu juga nih gitu? Oke, kalau untuk perbedaannya itu Padi UMKM lebih ke pengadaan terkait bisnis yang seperti perusahaan atau BUMN dan pemerintah seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk marketplace pada umumnya itu kan lebih ke masyarakat umum ya, atau disebut dengan B2C kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kita bisa ke pengadaan bisnis B2B, tetapi kalau untuk marketplace umumnya itu B2C lebih. Kalau contoh produknya yang ada di marketplace Padi UMKM ini apa Kak? Kalau contoh produknya kita menjual barang dan jasa. Oh, barang dan jasa juga ya. Berarti bukan cuma barang doang ya kayak di e-commerce lain ya, tapi ada jasanya juga. Betul, itu salah satu perbedaannya juga. Nah, selain itu untuk barang dan jasanya pun itu kita hampir semua barang dan jasa itu bisa dijual di Padi UMKM. Kalau ada nggak sih salah satu produk atau bisnis di Padi UMKM yang udah laku banget nih saat ini? Kalau tergantung dari transaksi ya. Kalau transaksi high demand-nya apa tuh Kak? High demand-nya itu biasanya kita di ATK, lalu juga konstruksi, biasanya untuk kebutuhan perusahaan ya, atau mungkin seperti kayak furniture, kantor dan sebagainya gitu. Oke tuh. Berarti untuk pengadaan barang-barang bisnis B2B atau B2C itu lengkap banget di Padi UMKM ya para sobis. Nah, berarti pas banget kan IndiBiz sama Padi UMKM ini merupakan kolaborasi yang saling melengkapi berarti ya Kak, apalagi di perkembangan go digital kayak gini khususnya. Jadi konektivitasnya kita dapat dari IndiBiz, akses pasarnya kita dapat dari Padi UMKM gitu. Nah, kalau berbicara soal digitalisasi nih Kak, kan banyak pasti UMKM yang bertanya, emang penting ya transformasi digital? Emang seberapa penting sih gitu? Nah, mungkin kita bisa langsung ke use case aja atau kayak kisah nyata, kisah sukses gitu. Kira-kira kalau dari UMKM yang ada di Indonesia sekarang dan udah pakai Padi UMKM nih Kak, ada nggak sih kisah sukses yang berhasil naik kelas karena menggunakan Padi UMKM gitu? Oke, mungkin aku ceritain sedikit ya Kak terkait salah satu UMKM di kita. Itu ada dari Ibu Rauti, itu namanya Ibu Dewi Suraya. Nah, dari Ibu Dewi Suraya ini berjualan, dia itu tadinya berjualan di toko kelontong di dekat KAI. Gitu. Jadi hanya di dekat KAI aja toko kelontong. Toko kecil di pinggir gitu ya. Betul. Dan si ibu ini belum go digital. Jadi mungkin dari pentingnya go digital itu, Ibu Dewi Suraya ini diajaklah oleh KAI untuk membuat akun di Padi UMKM.
gitu. Nah, setelah diajak oleh KAI yang tadinya Ibu Dewi Suraya ini omsetnya sekitar 2 juta, sekarang Ibu Dewi Suraya ini omsetnya walaupun skalanya masih kecil, dia omsetnya sampai 1M. Wah, Sudah sampai itu 1M. udah berkali-kali lipat berarti ya Kak. Betul. Cuma karena memasukkan produknya di Padi UMKM ya. Betul, dan sampai sekarang Ibu Dewi Suraya ini juga nggak cuman ditransaksiin oleh KAI, akan tetapi sudah meluas sampai Mandiri, Telkom dan sebagainya. Oh, gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan untuk juga bisa merambah ke area yang lebih besar ya. Betul. Itu tuh guys, makanya nah itu dia makanya salah satu keuntungan untuk para bisnis bergabung di Padi UMKM tuh. Omsetnya bukan cuma naik 2 kali lipat, 10 kali lipat, ini berkali lipat dari 2 juta per bulan bisa sampai 1M loh gitu. Itu dia pentingnya kita untuk tetap ikut perkembangan zaman ya Kak, bukan cuma fokus doang di toko-toko kecil atau toko offline, tapi kita juga harus ikutan go digital toko-toko online, salah satunya di Padi UMKM ini gitu. Nah kira-kira Kak, kalau ada para pebisnis juga nih UMKM yang mau gabung dan tertarik, kira-kira gimana sih caranya, langkah-langkah utamanya untuk join di Padi UMKM? Oke, kalau untuk join itu gampang banget di Padi UMKM, sama aja kayak marketplace pada umumnya. Jadi tinggal akses aja, kita punya 2 platform. Jadi yang satu website, yang satu mobile. Jadi kalau misalnya mereka mau pakai website boleh, pakai mobile juga boleh. Nah, kalau untuk mobile biasanya kita ada akun Padi UMKM Seller. Itu bisa diakses di Play Store maupun App Store. Lalu juga kita untuk pendaftarannya itu sangat mudah Kak. Jadi kita cuma memakai dokumen KTP dan NPWP. Oh, cuma KTP dan NPWP doang ya? Untuk bisa langsung daftar di Padi UMKM. Betul. Paling kalau untuk PT dan CV itu ditambah NIB aja sih wajibnya gitu. Berarti UMKM kecil yang belum berbasis PT atau CV pun udah masih bisa langsung bergabung di Padi UMKM ya Kak? Iya betul, bisa banget. Nah, mungkin untuk info lebih lanjut bisa kepoin ya di Instagramnya Padi, ada di mana Kak? Padi UMKM. Padi UMKM. Dan untuk informasi produk-produk digital dari Telkom atau Indibis lainnya juga bisa cek di indibis.jabotabek gitu. Oke, mungkin itu aja sharing session dari kita bersama Padi UMKM di podcast Indibis Talk jalan-jalan kali ini. Makasih banyak ya Kak untuk waktunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.